warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Ibu Guru. Ya, alhamdulillah. Ya, ada yang tidak hadir? Tidak. Ya, kalau begitu Ibu absen dulu ya. Mutmainah Hadir, Bu. Ainun Hadir, Bu. Sarah Hadir, Bu. ya. Hadis semua ya. Ibu mau tanya, apa pelajaran kita hari ini? Ada yang tahu? Rukun iman. Salah. Kita hari ini belajar bab 8 dengan yaitu membangun masyarakat yang beradab, dengan topik bagian C yaitu awas kita bisa dihukum. Tapi sebelum itu Ibu mau melakukan ice breaking dulu. Nah, semuanya berdiri dulu. Kita menyanyikan Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, oke. Satu kali lagi, Ibu kasih lihat ya. Tepuk semangat. Semangat. 1, 2, 3. Semangat, semangat. Oke, duduk. Sebelum itu Ibu mau tanya, apa itu hidup rukun dan tertib? Ada yang tahu? Contohnya apa? Nah, hidup rukun itu memiliki kesadaran untuk saling menghormati, menaati aturan dan menjunjung nilai-nilai toleransi serta kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat. Mengerti? Siap, Bu. Ya, oke. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi hidup rukun dan tertib. Ya,
Pengertiannya dulu ya, yang pertama hidup rukun. Hidup rukun berarti hidup dengan saling menghargai, menyayangi, dan bekerja sama agar tidak terjadi pertengkaran atau perpecahan. Contohnya itu saling tolong menolong, tidak saling mengejek dan berbagi. Adapun yang kedua yaitu hidup tertib. Hidup tertib adalah hidup yang teratur, sesuai aturan dan disiplin agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan damai. Contohnya yaitu datang tepat waktu saat ke sekolah, tidak melanggar aturan. Adapun tujuan hidup rukun dan tata tertib yaitu yang pertama menciptakan suasana damai di rumah, sekolah, dan masyarakat. Ada yang tahu suasana hidup rukun di rumah? Contohnya seperti apa? Bantu orang tua. Ya, membantu orang tua. Kalau di sekolah apa? Membantu teman. Ya, membantu teman. Apa kalau di lingkungan masyarakat? Ya, gotong royong. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa kasih sayang, empati, dan toleransi. Sayang kepada adik, tidak berkelahi. Yang ketiga yaitu menjadikan kehidupan lebih teratur, nyaman, dan produktif. Yang keempat, menghindari konflik dan pertengkaran. Yang terakhir yaitu menumbuhkan tanggung jawab sosial dan diri. Adapun yang ketiga yaitu manfaat hidup rukun. Ada yang tahu apa itu apa-apa yang dapat masuk dalam manfaat hidup rukun? Adapun yaitu yang pertama terjalinnya hubungan baik antar individu. Yang kedua yaitu lingkungan menjadi aman, damai, dan nyaman. Yang ketiga yaitu meningkatkan kerjasama dan persatuan. Yang keempat menumbuhkan penyelesaian masalah bersama. Yang terakhir yaitu mencegah kekacauan dan perselisihan. Ya, contohnya tadi kan sudah disebutkan, pasti ditahu Jito. Iya. Ya. Yang selanjutnya yaitu akibat tidak hidup rukun dan tertib. Pasti kebalikan dari tadi, pasti sering terjadi pertengkaran atau konflik. Yang kedua itu bisa menjadi lingkungan tidak nyaman dan kacau, tidak ada kerjasama dan rasa saling peduli. Terjadinya pelanggaran aturan yang merugikan semua orang, mengganggu ketenangan dan ketertiban umum. Adapun yang terakhir yaitu cara menumbuhkan sikap hidup rukun dan tertib. Yang pertama yaitu belajar mengendalikan emosi, menghargai perbedaan, membiasakan diri mematuhi aturan. Ya, belajar berkata dan bertindak secara sopan. Ya, sopan. Menumbuhkan rasa empati terhadap orang lain, yaitu di sini kita saling membantu. Nah, itulah tadi materi yang Ibu bacakan. Sekarang Ibu akan memberikan tugas.
setelah itu ibu akan memberikan tugas kepada murid-murid ya. Ibu tunggu setelah itu ibu akan menyebutkan satu-satu agar naik untuk membacanya. Ya, tugasnya dikerja ya. Ibu. Minum ya pena. Enggak. Kirim kan. Kiringan to aja lo jo WA akunya. Balik. Kirim bang ya deh. Dan kirim anak murid. Aku dengar dua. Iya, misalnya sama. Aku nomor tiga. Ini kan nomor 1. Sesuai absen. Ya. Sesuai absen. Iya. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah, Ibu Guru. Ya, sekarang Ibu akan menyebut namanya satu-satu supaya Neng membacakannya satu nomor satu orang. Yang pertama yaitu Mutmainah. Silakan naik membaca. Baik. Apa yang dimaksud dengan hidup rukun dan tertib? Jelaskan dengan singkat. Hidup rukun adalah hidup saling menghargai, tolong-menolong, dan menjaga kerukunan dengan orang lain. Hidup tertib adalah hidup dengan mengikuti aturan yang berlaku agar kehidupan menjadi aman dan teratur. Ya, baru tepuk tangan dulu temannya. Ya, selanjutnya yaitu Ainun. Silakan naik. Baik, Bu. Sebutkan dua contoh sikap hidup rukun yang biasa kamu lakukan di sekolah. Bekerja sama saat membersihkan kelas dan tidak membeda-bedakan teman. Ya, tepuk tangan. Harus diikuti ya contohnya. Iya. Ya, sekarang Sarah, silakan naik. Baik, Ibu. Mengapa kita harus hidup tertib di rumah dan di sekolah? Jelaskan alasannya. Karena dengan hidup tertib, suasana di rumah dan sekolah menjadi aman, nyaman, dan semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Ya, tepuk tangan. Ya, karena semuanya sudah terjawab dan Ibu rasa semua jawabannya sangat benar ya. Ya, yes. Ya, sebelum itu Ibu mau tanya, apa kesimpulan
dari materi hari ini. Siapa yang bisa bacakan? Siapa yang bisa baca? Angkat tangan. Saya guru. Ya, baca di tempat saja. Kesimpulannya itu hidup rukun dan tertib penting untuk menciptakan lingkungan yang damai, aman dan nyaman. Dengan saling menghargai dan mematuhi aturan, kehidupan di rumah, sekolah dan masyarakat menjadi lebih harmonis dan teratur. Ya, tepuk tangan. Jadi tata tertib yaitu dimana kita itu saling hidup rukun itu dimana kita hidup saling menghargai, tolong menolong dan menjaga kerukunan dengan orang lain. Serta tata tertib yaitu hidup dengan mengikuti aturan yang berlaku agar kehidupan menjadi aman dan teratur. Di mana ini kita wajib mengikuti aturan yang ada di sekolah, contohnya ya. Setelah itu ibu mau kasih sebelum kita pulang ibu mau memberikan lagi tugas untuk dikerjakan di rumah ya. Ya, ibu bacain dulu. Ya, tugasnya itu dikerja dan pekan depan kita akan menjawabnya sama-sama ya. Ya, baik. Sebelum itu siapa ketua kelasnya? Mutmainah. Ya, Maina ya. Ya, coba Maina pimpin doanya sebelum pulang. Sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, semua barangnya sudah disiapkan untuk pulang. Ya, Sudah ya. Ya, cukup sekian untuk hari ini. Sebelum pulang, ibu sampaikan kalau pulang itu langsung ke rumah ya. Iya. Ya, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak. Makasih. Ya, hati-hati ya. Iya, Bu.